Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita masih bisa bertemu di pertemuan keempat pada mata kuliah Asuhan Neonatus Bayi dan Balita untuk topik kebutuhan bayi, balita, dan anak. Oke, untuk tujuan pembelajaran sendiri di sini setelah mengikuti perkuliahan nanti mahasiswa diharapkan memahami tentang kebutuhan dasar bayi, balita, dan anak yang meliputi kebutuhan fisik, nutrisi pada anak, masalah nutrisi, eliminasi, kebersihan, dan juga keamanan. Ya, di sini untuk kebutuhan fisik sendiri, di sini kita tahu bahwa manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jadi kalau bayi pastinya berbeda lah dengan kebutuhan balita yang usianya 4 tahun. Balita kebutuhan fisiknya juga akan berbeda dengan orang yang usianya 20 tahun gitu ya. Jadi untuk bayi baru lahir BBL dalam 24 jam disebut juga dengan masa kritis, di mana masa penyesuaian dari dalam rahim ke luar rahim. Jadi sangat diperlukan perhatian yang khusus. Untuk setiap fase kehidupan itu perlu pemenuhan kebutuhan yang adekuat. Jadi sebenarnya kalau kita tahu sekarang ada yang namanya 1000 hari pertama kehidupan ya, atau 1000 HPK. Nah itu tuh teman-teman nggak cuman ya udah dari bayi lahir terus kita baru kasih asupan yang bagus. Nah itu tanggapan atau pemikiran yang sangat salah. Jadi dari sejak proses terjadinya kehamilan, makanya sebelum hamil itu harusnya memang ada kelas edukasi di mana ibu-ibu yang mau hamil harusnya membekali dirinya dengan ilmu, pengetahuan, informasi mengenai ya salah satunya makanan lah ya. Apa aja sih yang harusnya dimakan supaya nantinya bisa menghasilkan sel telur yang baik. Nggak cuma ibu tapi juga bapaknya. Apa aja sih makanan yang bisa nantinya menghasilkan sperma yang baik. Nggak cuma makanan tapi pola hidup yang seperti apa sih gitu. Ternyata ibunya makannya baik tapi kerjaannya begadang, atau bapaknya makanannya baik tapi kerjaannya merokok dan minum alkohol. Nah berarti kan itu ada missing link gitu ya, yang nggak ketemu, yang harusnya semuanya dalam kondisi yang sehat. Jadi tadi ya 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK itu mulai dari proses kehamilannya juga nggak ujuk-ujuk cuman di trimester 3 deh saya baru makan yang bagus. Salah, padahal kita tahu organogenesis itu adanya di mana? Di trimester 1. Organogenesis apa teman-teman? Dia masih ingat dulu kan asuhan kebidanan kehamilan, proses terbentuknya organ-organ tubuh gitu ya. Dimana di situ dibentuk jantung, dibentuk telinga, hidung, mata gitu. Saat kita mau menghasilkan yang baik, tentunya dengan bantuan Allah, tapi kita berarti harus ada effort atau usaha. Selain doa adalah makan makanan yang bergizi, pola hidup yang sehat. Jadi kalau ada sekarang yang sedang populer itu masalah yang diangkat adalah stunting ya teman-teman, ataupun kelainan-kelainan yang mungkin terjadi pada bayi itu yang baru lahir, kebanyakan berasal dari proses organogenesis. Nah, kalau kita membahas sendiri tentang kebutuhan fisik gitu ya, sebenarnya kita masuk ke kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu maksudnya apa sih? Kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang atau manusia untuk dapat hidup gitu ya. Jadi kebutuhan dasar adalah kebutuhan hidup, contohnya adalah bernafas, makan, minum, eliminasi, dan juga bergerak. Nah, menurut teori Maslow sendiri gitu ya, ada teori tentang kebutuhan mulai dari fisiologis, makanan, minuman, tidur, dan pakaian itu di stage yang paling rendah. Berikutnya adalah kebutuhan. Kalau misalkan fisiologisnya sudah terpenuhi, contoh bayi udah dapat minuman ASI ya, termasuk makanan itu, udah dapat tidur, udah dapat pakaian. Terus tingkat berikutnya apa? Kebutuhan berikutnya adalah rasa aman, terbebas dari nyamuk, terusnya dia ditempatkan di tempat tidur yang nyaman, yang tidak membuat dia jatuh. Lalu sosial, ada afeksi, relasi, dan juga keluarga, hubungan dengan keluarganya. Hubungan dengan ibunya ini juga teori Maslow nggak cuma buat bayi ya teman-teman, tapi buat individu, untuk manusia. Kayak kalian, fisiologis kalian apa sih? Makanan, minuman, tidur, pakaian. Lalu naik ke berikutnya, kalau stage fisiologis itu sudah terpenuhi, butuh rasa aman. Oh, aku tinggal di rumah karena aku aman. Aku sekolah di WDH karena aku merasa aman di sana. Naik lagi, kalau udah aman,
di apa? Sosialisasi hubungan dengan keluarga gimana, hubungan dengan teman gimana, butuh bersosialisasi. Jadi manusia itu memang makhluk sosial. Ada nggak sih yang kira-kira tahan nggak ngomong gitu ya sama seseorang dalam hidupnya sebulan aja? Mungkin ada ya, tapi itu kan sedikit sekali jumlahnya. Kita kan orang sosial, jadi kemungkinan besar pasti butuh ngobrol. Berikutnya adalah penghargaan. Kalau tadi 3 fase, 3 stage itu sudah terpenuhi, dia pingin ada pencapaian. Oh, aku pingin ya, nanti aku pingin menjadi bidan gitu. Terus aku pingin menjadi bidan yang bisa kerja di Jepang seperti kakak kelasku, contoh gitu. Nah, akhirnya nanti ada deh aktualisasi diri, pengembangan diri kalau misalkan udah sampai di tahap paling tinggi gitu. Aktualisasinya diri gimana? Oh, aku perlu deh, saya perlu belajar bahasa Inggris, saya perlu belajar bahasa Jepang untuk bisa ke Jepang dan lain-lain gitu ya. Ya, berikutnya adalah kebutuhan akan nutrisi. Jadi kelangsungan hidup manusia salah satunya dipengaruhi oleh gizi melalui nutrisi yang dikonsumsi. Jumlah asupan nutrisi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi gizi. Jadi apa yang kalian makan atau bayi makan akan mempengaruhi status gizi orang tersebut. Nah, ini ada yang namanya AMB teman-teman, atau angka basal metabolik. Itu tuh apa sih angka basal metabolik? Yaitu kebutuhan minimal energi, angka kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh yang vital. Proses tubuh vital itu apa aja? Yang mempertahankan tonus otot, sistem peredaran darah, jantung bekerja, pernafasan, metabolisme sel, pertahanan suhu tubuh, itu termasuk proses yang vital dalam tubuh. Dibutuhkanlah angka basal metabolik atau jumlah kalori minimal yang harus dimakan oleh seseorang untuk bisa jantungnya bekerja, pernafasannya bekerja, sistem metabolismenya bekerja, sistem pertahanan suhunya juga bekerja. Begitu juga dengan bayi, jadi dia ada minimal kalori yang harus diasup. Nah, ini saya ambil tabel angka basal metabolik dari Primasoni tahun 2009. Bagaimana cara menghitung kebutuhan kalori per hari. 0 sampai 3 tahun tuh 60,9 kali berat badannya si bayi dikurang 54. Begitu juga dengan perempuan, 60,9 kali berat badan dikurang 54. Nanti terlihatlah berapa kalori per hari yang dibutuhkan. Kayak orang dewasa juga kan kita bisa menghitung kebutuhan kalori kita ya. Oh, butuhnya ternyata kebutuhan contoh yang berat badannya 60 pasti beda dengan kebutuhan kalorinya yang berat badannya 40 gitu. Ya, jadi nantinya akan berbeda antara tiap orang untuk kebutuhan basal metabolik, angka basal metaboliknya. Terus angka basal metabolik itu tadi untuk keperluan yang dasar, untuk pernafasan, peredaran darah, metabolisme sel, pertahanan suhu gitu ya. Jadi kalau kita makan dari kurang dari kebutuhan AMB kita, ya kemungkinan besar kita akan merasa lemas, lunglai, pusing, dan lain-lain. Contoh, kebutuhan seseorang perharinya 2000 gitu ya. Tetapi dia tuh memaksakan diri biar kurus gitu ya, kayak saya. Saya kebutuhan kalorinya harusnya 2000, tapi saya pengen kurus banget. Jadi saya di 800. Nah, kira-kira gimana tuh? Yang ada jadinya sakit lah ya. Harusnya tetap angka kebutuhannya berapa? Sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada ada kebutuhan makronutrien, teman-teman. Makronutrien itu berarti yang besar kan, karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, untuk kebutuhan karbohidrat sendiri, untuk anak usia lebih dari 1 tahun butuh sekitar 50-60% karbohidrat. Jadi untuk anak-anak yang lebih dari 1 tahun dia butuhnya karbohidrat lebih banyak untuk pertumbuhan dan juga perkembangan.
Karbohidrat berasal dari apa aja? Teman-teman mungkin udah pada tahu ya, karena kita belajar dari SD ini. Beras, jagung, gandum, talas, kentang, singkong. Jadi mindsetnya orang Indonesia kalau makan harus nasi, karbohidratnya sebenarnya tidak benar. Jadi kalau misalkan pagi dia udah makan roti, perlu lagi makan nasi nggak? Harusnya enggak, karena udah karbohidrat berasal dari tepung gitu ya. Terus kalau makan siang saya nggak makan nasi, tapi saya makannya pakai singkong dan lauk. Nah itu juga sudah termasuk karbohidrat. Jadi karbohidrat itu tidak harus selalu nasi. Begitu juga dengan anak-anak. Jadi makannya nggak harus selalu nasi, tapi bisa diganti dengan karbohidrat yang lain. Bisa kentang, gandum, singkong, jagung. Itu ya. Berikutnya, fungsinya buat apa sih karbohidrat? Penyedia energi tubuh, pengatur metabolisme dari lemak, cadangan energi yang dapat disimpan di hati, otot, dan juga zat pembangun. Nah ini kalau untuk protein sendiri kita tahu ya, kalau fungsi protein adalah pembangun sel tubuh, sel-sel tubuh. Terus memperbaiki sel-sel yang rusak, materi pembentuk DNA dan RNA, lalu mengatur keseimbangan cairan tubuh. Jadi berperan dalam pembentukan tulang, otot, dan juga kulit. Adanya di mana aja? Telur, susu, daging, unggas, kacang-kacangan, tahu, dan juga tempe. Untuk lemak sendiri kebutuhannya sebenarnya 20-30% saja untuk kebutuhan seseorang. Lemak jenuh dibutuhkan dalam jumlah kecil seperti daging merah, mentega, susu, minyak kelapa, minyak sawit. Sayangnya kita jadi banyak ya anak-anak kita yang makannya McD gitu ya. Beef burger, pakai mentega, minum kebanyakan susu gitu ya. Lalu padahal dibutuhkannya sangat sedikit, jumlahnya kecil. Sedangkan lemak yang tak jenuh dibutuhkan dalam jumlah besar, malah anak-anak kita jarang makan minyak jagung, minyak biji matahari, kedelai, kacang-kacangan, tempe, tahu yang prosesnya sebenarnya tidak digoreng harusnya. Baik, ini adalah tabel kecukupan makronutrien, serat, dan air berdasarkan usia anak menurut Irianti di tahun 2019. Jadi di sini bisa dibaca sendiri ya, kebutuhan protein pada bayi itu 0 sampai 6 bulan 10 sampai 12 gram, lemaknya 30 gram, karbohidratnya 58 gram. Seratnya tuh sebenarnya 0 kebutuhan serat, asal tahu ya teman-teman ya. Dan airnya juga nggak butuh karena dia udah dapat dari ASI. Nah, bedanya kalau mulai dari 7 sampai 12 bulan dia udah butuh air karena dia udah mulai makan. Nah, dia udah MP ASI. 1 sampai 3 tahun kebutuhan airnya udah 1200 nih teman-teman. 4 sampai 6 tahun udah 1500. Kita yang orang dewasa aja 1500 kadang nyampe, kadang enggak ya. Jadi yang masih kurang minum silahkan segera menambahkan kebutuhan airnya. Oke, nanti ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman untuk slide ini. Tadi kan kita sudah membahas makronutrien teman-teman. Makronutrien, karbohidrat, protein, lemak. Untuk mikronutriennya kita ada vitamin dan juga mineral. Vitaminnya A, B, C, D, E, dan K. Lalu untuk mineralnya ada zat besi, kebutuhan kalsium, zinc, fosfor, dan juga magnesium. Yang terkadang mikronutrien ini bisa rusak akibat kesalahan dalam pemasakan, dalam cara masak. Nah, di sini nutrisi pada anak bayi 0 sampai 6 bulan, kebutuhan asupan kalorinya 108 kalori per kilogram berat badan, proteinnya 2,2 gram per kilogram berat badan, tersedianya semua ada di ASI. Faktor yang menyebabkan kegagalan pemberian ASI apa? Pengetahuan ibu kurang tentang cara pemberian ASI-nya. Ibu nggak tahu konsep supply by demand, salah satu contohnya. Kenapa? Bidannya nggak pernah ngajarin, nggak pernah ngasih tahu kalau ASI ibu akan bertambah banyak apabila bayi sering menyusu. Ibu cuma taunya bayinya tidur doang, oh berarti dia nggak butuh susu. Padahal bayinya harusnya dibangunin untuk menyusu sesering mungkin. Supaya apa? Karena ada demand, dia memberikan rangsangan ke otak untuk memproduksi ASI. Begitu juga dengan kemungkinan faktor penyebabnya adalah pengetahuan ibu kurang tentang cara memerah dan juga menyimpan ASI gitu ya. Kalau udah banyak ASInya ternyata dia produksinya masih banyak, terus sisanya gimana? Bagaimana sih cara memerah? Bagaimana sih cara menyimpan gitu ya? Kita harusnya udah mempelajari itu di askep
nifas ya, kan kita bisa nyimpen di mana ASI, taruh di botol kaca atau di sekarang plastik ASI. Kalau di kulkas yang 2 pintu ditaruh di bawah cuman maksimal 5 hari gitu ya, dia naik nanti di kulkas freezernya bagian atas itu bisa maksimal sampai dengan 3 bulan. Tapi kalau yang benar-benar khusus freezer ASI bisa sampai dengan 6 bulan. Untuk bayi yang usianya lebih dari 6 bulan, kita sudah mulai mengenalkan MPASI, makanan pendamping ASI. Diberikan secara bertahap mulai dari lumat, lembek, semi padat, padat lunak, dan makanan orang dewasa. Jadi kalau dia udah setahun tuh sebenarnya makannya udah sama kayak orang dewasa. Kalau misalkan dari 6 lebih sampai dengan taruhlah 7 ya, dia masih dari lumat, nanti ke lembek, nanti semi padat dari mulai 7 sampai 9, 9 sampai 12 itu padat lunak. Mulai deh habis itu makanan orang dewasa. Nah, ini ada hasil penelitian bayi yang kurang dari 4 bulan masih mengalami pertumbuhan dan bayi yang usianya kurang dari 4 bulan masih mengalami pertumbuhan ginjal dan juga sistem pencernaan. Makanya kenapa MPASI itu dicanangkannya sekarang adalah setelah bayi berusia 6 bulan. Kalau zaman dulu itu MPASI-nya dimulai setelah umur 4 bulan, teman-teman. Jadi ASI-nya dikatakan ASI eksklusif dulu. Pokoknya bayinya diberikan ASI minimal 4 bulan gitu. Kalau sekarang kan selama 6 bulan minimal ya. Lalu untuk pemberian air minum setelah makan sebaiknya airnya harus direbus atau air matang supaya tidak kena diare. Nah, untuk frekuensi makan untuk MPASI bisa mulai 1 sampai 2 kali per hari, meningkat 2 sampai 3 kali per hari, nanti bisa kalau sudah terbiasa dikasih selingan 1 sampai 2 kali per hari. Untuk usia 9 bulan, frekuensi cenderung tetap 3 kali per hari dan selingan 2 kali per hari dengan porsi makan 2 sampai 3 sendok makan, atau kita bisa setengah mangkuk makanan bayi. Jadi teman-teman kalau tahu, jadi dari awal itu pemberian MPASI itu udah ada yang namanya 4 bintang, teman-teman. 4 bintang itu apa? Berarti dia udah harus ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sama ada lemaknya gitu. Kalau sayur perlu nggak? Jadi kalau bayi itu sebenarnya belum butuh sayur. Boleh dikenalkan, tapi dia tuh sebenarnya belum butuh banget serat. Tadi seperti tabel yang sudah ada di atas ya, 0 sampai berapa tuh, itu kebutuhan seratnya tuh sebenarnya angkanya kecil banget. Jadi yang dia butuhin sebenarnya yang tinggi adalah protein dan juga karbohidrat. Berikutnya adalah jangan pemberian madu ataupun telur setengah matang gitu ya, khususnya untuk bayi di bawah 1 tahun itu jangan langsung dikasih madu glek-glek gitu ya. Kalau misalkan ibu dalam Islam kan ada teknik gitu ya memberikan sedikit madu, yaitu nanti menurut kepercayaan masing-masing deh jadinya, nanti berhubungan dengan sosial budaya ya kalau itu pemberian itu. Tapi intinya kalau di referensi di beberapa referensi buku itu memang tidak menyarankan untuk pemberian madu. Maksudnya di sini pemberian madunya dalam jumlah besar pastinya ya teman-teman. Kenapa? Karena ada bakteri botulinum ya yang bisa mengganggu pencernaan bayi. Begitu juga dengan telur setengah matang. Jangan berikan kopi, teh, soda, atau air dengan gula untuk bayi. Aduh, kalau bayi kayaknya kira-kira belum butuh soda ya. Coca-Cola, Sprite, dan Fanta kayaknya nggak ada juga orang tua yang ngasih itu. Lalu, tapi kalau kopi atau teh mungkin tuh ada orang tua yang masih aja memberikan. Mungkin bukan orang tuanya, tapi pengasuhnya. Pengasuhnya siapa? Nenek kakeknya ya. Minta tolong sama nenek kakeknya dijaga, ternyata diberikan teh. Syukur-syukur nggak dikasih kopi ya. Lalu hindari makanan selingan dengan kalori tinggi sebelum waktu makan. Kenapa? Supaya dia nantinya nggak kekenyangan gitu. Nanti kalau selingannya udah kalorinya tinggi, disuruh pas waktu makan dia nggak mau makan karena kenyang. Kenalkan variasi makanan pada bayi. Jadi jangan tiap hari makannya ayam terus, harus dikenalkan ada tempenya juga, ada tahu, ada daging, ada udang, ada ikan, dan lain-lain.
Untuk balita 1 sampai dengan 3 tahun, bayi di bawah 3 tahun, masa pertumbuhan sel lebih cepat dan kebutuhan energinya meningkat. Dimana dia di sini pertumbuhan sel cepat, terus dia juga lagi aktif-aktifnya bergerak. Nah, kebutuhan protein rata-rata 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Pemberiannya 3 kali per hari dengan porsi sepertiga porsi orang dewasa. Kalau ayam ya udah dibagi 3 aja. Pagi, siang, sore harus dapat protein, khususnya protein hewani. Juga asupan cairan minimal 500 ml. Kebiasaan memilih makanan mulai timbul pada usia ini. Mereka cenderung makan makanan yang menarik bentuknya, biasanya menarik bentuknya, jadi mereka akhirnya tertarik. Contoh, nasi dibentuk menjadi boneka misal, dan lain-lain. Nah, untuk balita usia 3-5 tahun, dia pada tahap ini mengalami perkembangan pada sektor motorik kasar biasanya. Lalu aktivitasnya bertambah, anak cenderung memilih makanan, jadinya orang tuanya terkadang merasa khawatir. Nah, akhirnya ada juga nih yang mengalami pemberian susu berlebihan, takut anaknya tidak makan. Padahal dengan pemberian susu yang berlebihan, anak malah merasa menjadi kenyang dan malah tidak mau makan. Kalau kita tahu juga kandungan susu sebenarnya lebih banyak kandungan gulanya ya teman-teman dibanding mikronutrien yang lain. Jadi sebenarnya tetap mikronutrien dan juga makronutrien itu didapatkan dari makanan yang utuh. Maksudnya makanan utuh tuh maksudnya ya nasi atau karbohidrat berbentuk bisa nasi, kentang, jagung dengan lauknya protein hewani dan protein nabati gitu ya, sayur dan lain-lain. Jadi nggak cukup digantikan dengan susu saja. Lalu untuk balita baiknya hindari makanan yang berminyak, pedas, asam dan juga terlalu asin. Nah, di sini ada poin masalah nutrisi teman-teman. Jadi di sini ada sekitar 20 juta anak mengalami malnutrisi akut di dunia dan 300 ribunya meninggal dunia. Sebagian besar di Asia dan sub-Sahara Afrika. Malnutrisi berat saat berat badan dibandingkan dengan tinggi badan di bawah -3 standar deviasi. Ini pakai kurva ya teman-teman. Jadi dia letaknya di -3 atau di bawah garis. Kalau kalian bisa searching di internet, bisa dilihat grafik kurva BB dan TB anak gitu ya. Jadi ada yang garisnya 0 terus positif 1, positif 2. Nanti ada yang -1, -2 sampai akhirnya -3. Yang garisnya berarti di bawah -3 nih. Dia mempunyai masalah nutrisi dan kebanyakan di sub-Sahara Afrika ya. Salah satu masalah nutrisi namanya wasting teman-teman. Wasting itu keadaan di mana masa tubuh anak jauh lebih kecil dibanding masa tubuh yang normal. Dapat disertai biasanya dengan ukuran tinggi badan yang tidak sesuai dengan ukuran normal. Berat badannya di kurva itu kurang dari -2 standar deviasi pada chart berat badan sesuai dengan standar WHO. Juga sekitar 1,5 juta anak meninggal karena kurus atau wasting. Wasting itu kurus. Tuh. Nah, ada juga yang namanya stunting, teman-teman. Nah, stunting itu mulai melonjak angkanya gitu ya. Mulai terlihat karena angkanya tuh muncul dari hasil riset kesehatan gitu ya. Di sini di tahun 2017 22,2% atau 150,8 juta balita di dunia mengalami stunting. Ini di dunia 180 juta. Nah, sedangkan di sini terlihat di PPT adalah rata-rata prevalensi balita pendek atau kita sebut juga nanti stunting, ada definisinya di bawah saya sebutkan nanti. Itu di regional Asia Tenggara tahun 2005 sampai 2017. Jadi kalau teman-teman lihat Indonesia angkanya 36,4% jumlah balitanya yang mengalami stunting. Ya, di sini stunting itu kerdil ya, atau bisa kita katakan pendek. Atau ada beberapa orang bilangnya cebol ya, beberapa referensi. Kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umurnya, gitu. Kondisi ini diukur dengan panjang badan atau tinggi badan yang lebih dari -2 standar deviasi kurva WHO. Banyak faktor yang mempengaruhi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, bayi sakit, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Jadi kalau
bisa disimpulkan sebenarnya stunting tuh nggak ujuk-ujuk terjadi teman-teman. Nggak ujuk-ujuk dia baru lahir gitu, terus dia nggak dapat gizi yang baik, terus dia jadi stunting. Nggak kayak gitu. Sebenarnya itu terjadi mulai tadi 1000 hari HPK. Jadi saat ibunya hamil. Gizi ibunya hamil tuh gimana sih? Gitu. Proteinnya dimakan nggak? Karbohidratnya dimakan nggak? Makro maupun mikronutriennya dimakan atau enggak? Kalau saat hamil nggak terpenuhi dengan baik, kemungkinan besar dia mengalami stunting ada gitu. Jadi stunting itu nggak ujuk-ujuk anak baru baru lahir terus nggak dapat gizi yang baik dia bisa jadi stunting. Biasanya juga dipengaruhi oleh faktor gizi saat hamil. Nah ini ya teman-teman, jadi mengingatkan kembali stunting itu nggak bisa ujuk-ujuk terjadi dan nggak bisa segera langsung kita lihat di saat itu. Anak taruhlah di umur 1 tahun pendek, oh berarti dia mengalami stunting, nggak bisa itu teman-teman. Jadi stunting itu bisa kita lihat jangka panjang. Nah salah satu contohnya ini kan umur anak sekitar 41 bulan ya. 41 bulan itu berarti 3 tahun lebih mau ke 4 tahun. Nah, kita lihat di sini ada yang tinggi umurnya 41 bulan itu lebih tinggi dibanding temennya umurnya 43 bulan. Itu bisa dilihat. Jadi kemungkinan besar ini stunting karena faktornya udah sampai di sini adalah udah 4 tahun kemudian terlihat gitu. Juga kalau di Indonesia kebanyakan terlihat nanti saat SD. Nah, dimana teman-temannya tinggi tuh saat SD dia pendek sendiri. Itu kemungkinan dia mengalami stunting sebenarnya. Untuk di Indonesia sendiri, nih di tahun 2015 sampai dengan 2017, prevalensi balita pendek di Indonesia itu ternyata masih tinggi teman-teman. Jadi tadi kan hasil data dunia aja Indonesia mengalami stuntingnya 36,4% ya, 36,4% balita di Indonesia tuh mengalami stunting. Nah, di sini di Indonesia sendiri yang sangat rendah itu di 2017 ada 19,8% balita dengan panjang badan yang pendek, tinggi badan yang pendek. Lalu 9,8%-nya pendek. Jadi angkanya cukup tinggi. Di sini saya dapat dampak stunting menurut WHO. Apa aja yang bisa terjadi akhirnya efeknya kalau anak itu mengalami stunting gitu ya. Ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Kalau jangka pendek sendiri ada peningkatan kejadian kesakitan dan juga kematian pada anak tersebut. Lalu perkembangan kognitif, motorik, baik kasar maupun halus, juga verbal pada anak menjadi tidak optimal. Dan akhirnya butuh biaya kesehatan, ada peningkatan pada biaya kesehatan. Untuk jangka panjang apa? Postur tubuhnya tidak optimal saat dewasa, akan lebih pendek daripada umumnya dibanding teman-temannya, meningkatkan resiko obesitas dan juga penyakit-penyakit lainnya, menurunkan kesehatan reproduksi, lalu kapasitas belajar dan performa yang kurang pada saat sekolah nantinya, dan akhirnya saat dia dewasa baik produktivitas saat dia bekerja juga tidak optimal. Contoh, dia tingginya ternyata cuma 140 cm, mau ngelamar jadi SPG nggak bisa, minimal harus 155 gitu ya. Jadi nanti akhirnya ada dampak jangka panjangnya. Ya, untuk upaya pencegahan stunting sendiri ini harus kita mulai saat ibu hamil ya, dan juga dilanjutkan saat ibu bersalin. Jadi intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK itu saat ibunya hamil ya, pembentukan organogenesis organ-organ tubuh janin, lalu dilanjutkan dengan nanti bersalin yang aman. Mengupayakan jaminan mutu antenatal care yang terpadu, berarti minimal 10T ibunya harus dapat. Lalu juga meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan, berarti nggak lagi bersalin di dukun. Lalu menyelenggarakan program pemberian makanan tinggi kalori, protein, dan juga mikronutrien TKPM. Jadi makanan tuh gak cuman nasi uduk campur bakwan campur kerupuk gitu ya, berarti itu kan karbo. Nah, berarti harus ada nasi ditambah tempe, ditambah ayam, ditambah sayur, ditambah buah untuk mikronutriennya.
Lalu juga harus ada deteksi dini penyakit, baik menular maupun tidak menular. Makanya di puskesmas sekarang minimal ibu dicek HBsAg dan juga HIV-nya. Lalu pemberantasan cacingan, meningkatkan transformasi kartu menuju sehat, KMS di buku KIA, menyelenggarakan konseling IMD dan juga ASI eksklusif, berarti sudah harus disebarkan semenjak ibu hamil. Jangan ibu ujuk-ujuk bersalin kaget, bayinya ditaruh di atas perutnya dia, ini maksudnya apa? Belum lagi keluarganya nggak ngerti tentang IMD, dipikirnya bidannya ngapa-ngapain gitu kan, kenapa bayinya dibiarin bukannya diurusin. Kalau nggak dipaparin lebih dulu, nggak diinformasikan lebih dulu, yang ada nanti adanya salah paham. Begitu juga dengan ASI eksklusif ya, jadi nggak ujuk-ujuk ibunya nggak paham di 3 hari pertama itu memang biasanya ASI masih sulit, tetapi kalau dengan terus dihisap bayi dia akan bisa banyak memproduksi. Kalau ibunya nggak pernah terpapar dengan ilmu pengetahuan yang seperti itu, yang ada apa? ASI eksklusif akan gagal. Karena apa? Udah pusing ibunya, anaknya nggak nyusu-nyusu, takut kehausan, takut kekurangan cairan, dikasihlah susu formula. Begitu juga dengan penyuluhan dan pelayanan KB. Untuk balitanya dipantau tuh pertumbuhan balita menggunakan KMS, biasanya kartu menuju sehat ya, penimbangan berat badan di posyandu. Menyelenggarakan kegiatan pemberian makanan tambahan, biasanya juga di posyandu diberikan makanan tambahan. Menyelenggarakan stimulasi dini perkembangan anak. Nah, kita nanti akan belajar tuh yang namanya SDIDTK atau pakai KPSP, teman-teman mungkin ada yang pernah sudah dengar, questionnaire pre-screening perkembangan. Jadi harus dilihat nih, pertumbuhan dan perkembangan kan beda ya teman-teman. Pertumbuhan itu berhubungan dengan berat badan dan tinggi badan, sedangkan kalau perkembangan itu berhubungan dengan motorik halus, motorik kasar, kognitif anak, kemampuan kognitif, kemampuan visual, kemampuan berbicara ya, kemampuan sosialisasi, dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Untuk anak usia sekolah gimana? Adanya UKS, unit kesehatan sekolah atau usaha kesehatan sekolah, lalu menguatkan tim pembina UKS-nya, menyelenggarakan program gizi anak, dan juga memperlakukan sekolah sebagai kawasan bebas rokok dan juga bebas narkoba. Untuk remaja gimana? Meningkatkan penyuluhan untuk melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Berarti gimana tuh? Olahraga, makan dengan gizi seimbang, tidak merokok, BAB-BAK di jamban, dan lain-lain. Pola gizi seimbang khususnya untuk remaja nih, nggak tiap hari kerjaannya makan bakso aci akang, nah gitu ya. Terus atau tiap hari makannya cilok, sarapan cilok, makan siang apa ya, ricis, malamnya makannya apa, jajanan topoki misalkan ya, itu kan nggak ada gizinya jadinya. Tidak merokok dan mengkonsumsi narkoba. Lalu mereka juga butuh pendidikan kesehatan reproduksi. Untuk dewasa muda gimana? Harus dapat penyuluhan tentang KB, penyuluhan juga tentang deteksi dini penyakit baik menular maupun tidak menular, dan juga deteksinya. Meningkatkan penyuluhan untuk PHBS, pola gizi seimbang, tidak merokok, dan juga tidak mengkonsumsi. Setelah stunting ada juga namanya defisiensi vitamin, teman-teman. Di sini ada kemungkinan bisa terjadi kekurangan vitamin A, vitamin D, vitamin B, vitamin C. Untuk vitamin A itu berarti nanti daya tahan tubuhnya bisa menurun apabila kekurangan. Cacar, diare, kerusakan mata, salah satunya adalah xerophthalmia, bisa juga obesitas. Untuk kalau kekurangan vitamin B bisa terhambat perkembangan anak, anaknya terkena anemia, terkena beri-beri. Kalau kekurangan vitamin C bisa ada skorbut atau gusi berdarah, sariawan, imunitasnya juga menurun, dan mempengaruhi nantinya perkembangan mental dan juga fisik. Untuk kekurangan vitamin D bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang, meningkatkan kejadian autisme. Untuk vitamin E, gangguan sistem saraf dan juga kelemahan otot. Untuk kekurangan vitamin K bisa ada gangguan dalam pembekuan darahnya, bisa ada perdarahan intrakranial pada anak. Makanya juga untuk bayi baru lahir protapnya salah satunya adalah pemberian vitamin K. Untuk defisiensi mineral gitu, kalau kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia dan juga kelemahan otot ya. Di anemia itu banyak terjadi juga pada
remaja wanita kita, teman-teman. Jadi makanya sebenarnya ada program program dari pemerintah untuk pemberian tablet tambah darah pada remaja wanita. Jadi saat menstruasi itu mereka minum itu. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Harusnya saat menstruasi kita minum apa? Tablet tambah darah untuk setidaknya mencegah anemia. Lalu zinc atau seng, Zn, bisa kalau defisiensi gangguan pertumbuhan dan juga perkembangan. Kalsium bisa kalau kurang bisa terhambat pertumbuhan tulang dan juga gigi. Dan iodium gangguan kecerdasan. Untuk eliminasi, di sini ada defekasi atau BAB. Buang air besar adalah bagian proses pembuangan sisa metabolisme tubuh. Beberapa faktor yang mempengaruhi defekasi pada anak itu MPASI mempengaruhi ya. Contoh dia MPASI yang nggak cocok, bisa diare atau malah sulit BAB. Toilet training yang terlalu cepat, dimana juga berpengaruh dengan fungsi organ dan juga sistem serabut sarafnya. Untuk defekasi pada usia 0-7 hari, frekuensinya bisa 2-3 kali per hari, warnanya kehijauan tadi ya, mekonium. Setelah itu 7-14 hari sudah mulai bisa beradaptasi, dia bisa 1-7 kali per hari, warnanya kekuningan, konsistensinya lembek. Nah, tadi pernah saya sebut sebelumnya, bayi yang minumnya ASI saja, BAB-nya bisa ada seperti biji cabai dan bisa lebih dari 10 kali per hari, itu masih dalam kondisi yang dikatakan normal. Untuk mixia atau buang air kecil pada bayi baru lahir, BAK dalam 24 jam pertama biasanya 1-5 kali per hari dan warnanya kekuningan. Untuk kebersihan dan keamanan, itu kita harus menjaga kebersihan pada bayi, balita, dan anak dengan cara memandikan, memotong kukunya, ganti popok atau pakaian dalamnya, membersihkan telinga, menggosok gigi, dan juga mencuci tangan. Untuk memandikan nanti kita ada simulasi sendiri. Lalu ganti popok itu cara cebok tetap seperti biasa dari arah depan ke belakang, khususnya bagi wanita, begitu juga dengan laki-laki. Telinga itu tidak boleh kita bersihkan dengan cotton bud ke dalam ya, ke arah dalam lubang telinga, tapi bagian luarnya saja, karena sebenarnya cairan telinga itu akan keluar dengan sendirinya, atau kotoran telinga akan keluar dengan sendirinya. Menggosok gigi itu bisa mulai nanti bayi setelah menyusui dibersihkan menggunakan kasa. Jadi dia seperti belajar, setelah ada giginya bisa menggunakan sikat gigi yang sesuai dengan usianya. Untuk keamanan saya sepertinya sudah pernah bahas ya sebelumnya, menjaga bayi dari hipotermi atau suhu yang rendah, berarti hindari penggunaan AC yang berlebihan atau kipas yang berlebihan, juga tempat tidur yang terlalu tinggi, atau tempat bayi bergerak yang tidak aman, licin, contohnya di bak mandi gitu ya, harus benar-benar butuh diperhatikan, waspada keracunan dari mainan, dan juga pastikan botol untuk minumnya bersih dan steril. Lanjutannya adalah juga perhatikan reaksi alergi dari deterjen pakaian, karena ada beberapa bayi yang alergi terhadap beberapa deterjen. Juga simpan benda yang berbahaya dari jangkauan anak, pisau, gunting, dan lain-lain. Awasi hewan peliharaan di rumah. Jangan lupa cuci tangan apabila sudah memegang hewan tersebut, apalagi masa COVID ini. Jangan lupa gunakan kursi yang aman saat berkendara dengan bayi atau car seat. Jauhi juga bayi dari asap rokok. Nah, ini salah satu PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat adalah tidak boleh ada asap rokok di dalam lingkungan rumah. Baik teman-teman, untuk pertemuan 4 ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan permohonan maaf apabila masih banyak kekurangan. Jika teman-teman masih ada poin-poin yang belum dipahami, masih kurang paham, silakan teman-teman bisa ke Jaring Stikes, masuk ke forum diskusi untuk ditanyakan pada pertemuan 4 ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.